Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Arini Rifati Mutmainah, anggota KKN MDR Yasawiria, Institut Pesantren Matwali Falah. Kali ini saya akan membawakan video tentang moderasi beragama. Saya akan membahas mengenai yang pertama, pengertian moderasi beragama. Yang kedua, prinsip dasar moderasi beragama. Yang ketiga, pentingnya moderasi beragama. Yang keempat, contoh moderasi beragama. Yang kelima, permasalahan bertajuk moderasi beragama di masa pandemi COVID-19 dan berkaitan dengan masalah COVID itu sendiri. Keenam, kesimpulan dan pesan dari saya. Langsung saja kita akan bahas yang pertama, yaitu pengertian moderasi beragama. Moderasi ada dua pengertian. Yang pertama, pengurangan kekerasan. Yang kedua, penghindaran keekstriman. Dengan demikian, moderasi beragama dapat diartikan sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku yang selalu mengambil di posisi tengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrim dalam beragama. Moderasi ini harus dipahami sebagai konteks utama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna, di mana setiap warga masyarakat antar suku, etnis, budaya, agama harus mau mendengarkan satu sama lain, serta saling belajar, melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan. Jadi, jelas bahwa moderasi beragama sangat erat terkait dengan kebersamaan dengan memiliki sikap tenggang rasa. Inti dari moderasi beragama yaitu adil dan berimbang dalam memandang, menyikapi, dan mempraktekkan semua konsep, seperti selalu menjaga keseimbangan di antara dua hal. Misalnya, keseimbangan antara akal dan wahyu, antara jasmani rohani, antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individu dan kelompok, antara keharusan dan kesukarelaan, antara teks agama dan istihad tokoh agama, serta antara gagasan, ideal, dan kenyataan. Selanjutnya, pentingnya moderasi beragama. Secara umum, keragaman di Indonesia sulit bahkan tidak mungkin dihilangkan. Bagi bangsa Indonesia, keragaman ini diyakini sebagai takdir, tidak diminta, melainkan sebuah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa untuk diterima, sehingga moderasi hadir untuk mencari persamaan dan bukan mempertajam perbedaan. Kita sama-sama tahu, Indonesia ini adalah negara dengan keragaman etnis, suku, budaya, agama, bahasa yang nyaris tiada tandingannya di dunia. Selain 6 agama yang paling banyak dipeluk oleh masyarakat, ada ratusan bahkan ribuan suku, bahasa, dan aksara daerah serta adat istiadat kepercayaan lokal Indonesia. Alasan kuat yang menyebabkan moderasi itu penting. Yang pertama, salah satu esensi kehadiran agama adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan, termasuk menjaga untuk tidak menghilangkan nyawanya. Itu mengapa tiap agama selalu membawa misi damai dan keselamatan. Kedua, ribuan tahun setelah agama-agama lahir, manusia semakin bertambah dan beragama, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beraneka warna kulit, tersebar di berbagai negeri dan wilayah. Ketiga, khusus dalam konteks Indonesia, moderasi beragama diperlukan sebagai strategi kebudayaan dalam merawat keindonesiaan dengan segala keunikannya. Keempat, Islam sangat menekankan terciptanya kerukunan antar umat beragama. Selanjutnya, contoh moderasi beragama. Kegiatan moderasi beragama yang pertama misalnya tahlilan, kemudian pengajian, kemudian berjanjinan. Kegiatan berjanjinan masih terus berjalan pada malam Jumat.
walaupun ini masih keadaan atau kondisi pandemi. Itu tidak mematahkan semangat pada warga masyarakat setempat. Pastinya dengan memenuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak dan yang lainnya. Karena menurut warga setempat, kegiatan keagamaan merupakan kegiatan yang utama. Apalagi kemarin merupakan bulan Maulud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana bulan tersebut bulan dilahirkannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah hari Senin. Beliau lahir di kota Mekah dengan ayahnya bernama Abdullah dan ibu namanya Siti Aminah. Moderasi beragama selama ini kita laksanakan dengan mewujudkan simbol Bhinneka Tunggal Ika, di mana kita berbeda-beda tetapi tetap satu jua, saling menghormati satu sama lain. Kemudian permasalahan yang berkaitan moderasi beragama di masa pandemi COVID, di mana kelompok-kelompok beragama yang menjalankan kegiatan keagamaan di tengah pandemi telah terbukti wabah meluas. Wabah meluas karena kelompok-kelompok tersebut melalaikan protokol kesehatan seperti tidak memakai masker, berkerumun atau tidak berjaga jarak, serta tidak mencuci tangan memakai sabun, dan keagamaan yang melibatkan banyak orang tanpa memperhatikan protokol kesehatan, apalagi di masa COVID ini, bisa dikatakan tidak mempraktekkan moderasi beragama. Kenapa? Karena moderasi beragama adalah proses memahami sekaligus memahami ajaran agama secara adil dan seimbang agar terhindar dari perilaku berlebihan saat mengimplementasikannya. Agama tidak perlu dimoderasi, tapi cara seseorang dalam beragama harus dimoderasi. Karena hal ini bisa berubah jadi ekstrim dan tidak adil, bahkan berlebihan, apalagi jika menyangkut nyawa banyak orang. Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan yang tidak ekstrim, hingga akhirnya berdampak buruk bagi orang lain, bahkan orang banyak. Di tengah COVID-19 yang mewabah ke seluruh dunia, khususnya di tengah negeri kita tercinta, Indonesia banyak yang membenturkan agama dengan upaya penanganan pandemi. Semua agama tentu peduli dengan kesehatan umatnya dan seluruh umat lainnya. Protokol kesehatan yang ada di rumah ibadah jangan dipahami sebagai larangan yang melanggar agama. Ketika beneran penerapan protokol kesehatan dan pelaksanaan di tengah masa COVID-19 jadi aksi radikal, maka agama lahir sebagai moderasi. Oleh karena itu, Persatuan Indonesia perlu dalam memerangi COVID-19 dan radikalisme. Seperti yang sudah dibahas pertama, bahwa moderasi beragama sangat erat terkait menjaga kebersamaan dengan memiliki sikap tenggang rasa, termasuk dalam melaksanakan ibadah. Sebagaimana inti dari moderasi beragama adalah adil dan berimbang, memandang, menyikapi, dan mempraktikkan semua konsep. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyanyikan lagu tentang cinta, nyanyikan lagu tentang damai, nyanyikan lagu tentang kasih sayang, saling menghormati antar umat beragama. Mari ciptakan kedamaian dunia. Walau berbeda suku, bangsa, dan berbagai macam agama, bagai taman Bhinneka Tunggal Ika, tetaplah berkasih sayang di dalam
surga neraka urusan Tuhan. Islam cinta kedamaian, Kristen penuh kasih sayang, Konghucu sabar pengertian, Hindu suka ketentraman, Buddha sumber kebahagiaan.